Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah regulasi kepegawaian. Materi kelas 11 OTKP kepegawaian. Dalam pembelajaran, materi yang akan dibahas, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan 1. Memahami regulasi kepegawaian. 2. Melakukan klasifikasi regulasi kepegawaian. A. Regulasi kepegawaian dan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan jasa dan atau barang dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya membutuhkan regulasi atau peraturan kepegawaian. Regulasi kepegawaian adalah regulasi atau peraturan kepegawaian merupakan peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang mengikat secara umum baik bagi karyawan maupun pengusaha dalam dan dibentuk sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Sekarang mengenai fungsi dan regulasi kepegawaian. Di sini ada menjamin kinerja karyawan. Maksudnya adalah setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya itu harus sesuai dengan job deskripsi yang sudah ditentukan perusahaan. Gunanya untuk mengatur harmonisasi perusahaan. Dan yang kedua mengenai menjaga hak dan kewajiban. Maksudnya di sini adalah pengusaha dan karyawan memiliki kepentingan masing-masing. Di sini pengusaha membutuhkan karyawan untuk membantu kinerja perusahaan, sedangkan karyawan menerima gaji sebagai haknya dari hasil kerjanya. Agar di sini hak dan kewajiban berjalan baik, maka perlu diikat dalam peraturan kepegawaian. Yang ketiga, itu menjamin kepastian hukum. Maksudnya di sini adalah bagi pengusaha maupun karyawan, dengan adanya peraturan kepegawaian, maka akan dapat terhindar dari berbagai macam gangguan. Setiap ada pelanggaran akan ditindak tegas. Jika perlu ada sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Dan sebaliknya, kalau ada karyawan yang berprestasi dapat diberikan penghargaan. Jadi ada timbal baliknya. Yang kedua, sekarang kita memahami perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau sering disingkat UK. Yang kita ketahui bahwa yang kedua adalah memahami perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Terdiri dari 1. Gaji atau upah hak dan kewajiban pekerja. Itu sudah ada aturannya. Yang kedua atau yang ke-B, peran serikat pekerja sudah tercantum juga dalam undang-undang tersebut. Yang C, perlindungan pekerja itu penting sekali ya, agar karyawan merasa aman dalam bekerja. Yang bagian C, kontrak kerja. Ini untuk mengetahui sampai masa kerjanya, sampai kapan, tergantung dari perusahaannya.
Yang terakhir atau yang ke-E, keselamatan kerja, asuransi tenaga kerja. Ini perlu sekali agar pekerja merasa dihargai sebagai pekerja jika terjadi misalnya kecelakaan atau sakit yang begitu lama. Baik, untuk yang B, mengenai memahami peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan adalah tentang ketenaga kerjaan berhubungan dengan tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama atau disingkat LKS, tripartit, tata cara memperoleh informasi ketenaga kerjaan dan menyusun pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja atau yang disebut dengan Jamsostek, dan pengupahan. Yang ke-1 tentang peraturan pemerintah tentang jaminan sosial tenaga kerja atau disebut Jamsostek. Itu adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagai penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan, sakit, hamil, terus bersalin atau hari tua, dan misalnya pegawai tersebut meninggal dunia. Jenis-jenis Jamsostek itu terdiri dari 1. Jaminan kecelakaan kerja. Itu termasuk dalam jenis-jenis Jamsostek. Yang kedua atau yang B, jaminan kematian. Jadi pegawai tersebut mendapatkan penggantinya ya. Yang bagian C, jaminan hari tua seperti pesangon. Yang bagian D, jaminan pemeliharaan kesehatan. Jadi di sini ada 4 jenis-jenis Jamsostek yang didapat oleh setiap karyawan dalam perusahaan atau setiap pegawai. Yang kedua, mengenai peraturan pemerintah tentang tata cara memperoleh informasi ketenaga kerjaan, penyusunan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Itu apa saja? Di sini ada beberapa, terdiri dari jenis informasi ketenaga kerjaan. Terus yang B, sumber informasi ketenaga kerjaan. Yang C, tata cara memperoleh informasi ketenaga kerjaan. Bagi yang ketiga, untuk peraturan pemerintah tentang tata cara dan susunan organisasi lembaga kerjasama, terdiri dari A, organisasi dan keanggotaan LKS tripartit nasional. B, pengangkatan dan pemberhentian LKS tripartit nasional. Kita lanjut ke peraturan berikutnya, yaitu peraturan pemerintah tentang pengupahan. Ada beberapa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya mengenai pengupahan bagi karyawan atau pegawai perusahaan, terdiri dari A, kebijakan pengupahan, B, penghasilan yang layak, C, perlindungan upah, D, penetapan upah, E,
cara pembayaran upah. F. Peninjauan upah. G. Upah pekerja atau buruh tidak termasuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan. Jadi kalau misalnya pegawai itu tidak masuk tanpa keterangan atau dengan izin atau sakit, itu ada kriteria-kriterianya. Yang H. Upah kerja lembur. Tiap-tiap perusahaan mempunyai upah kerja lembur yang berbeda-beda. Yang bagian I. Upah untuk pembayaran pesangon jika pegawai tersebut telah berhenti bekerja, ya. Tapi bukan dengan diberhentikan dengan tidak hormat, ya. Kalau dengan tidak hormat berarti tidak mendapat pesangon. Z. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. K. Pembayaran upah dalam keadaan kepailitan. Kalau perusahaan itu bangkrut, gimana caranya perusahaan membayar pegawai dengan keadaan perusahaan bangkrut? Selanjutnya upah minimum, upah yang paling sedikit. Penetapan upah minimum provinsi atau kabupaten dan kota. Pengenaan denda dan pemotongan upah. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga menjadi manfaat ilmu bagi kalian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.